sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak IGD Putu Banwastawan ST MAK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Profesor Dr. GD Adi Yuniarta SE AK MSI selaku dosen pendamping. Yang terhormat Ibu Made Ariwayuni SE MSI selaku dosen penelah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan menggunakan metode Economic Value Add atau EVA pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Indrayu Prianto. Ini 1917051169 dari prodi S1 Akuntansi. Baik, kita masuk di pokok pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Pendahuluannya adalah latar belakang. Pada saat pandemi COVID-19, negara yang ada di seluruh penjuru dunia, hampir seluruhnya dilanda banyak masalah dan penderitaan, termasuk Indonesia. Tidak hanya secara global, tetapi Indonesia juga mengalami krisis yang jauh lebih parah. Pada virus corona yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pukulan di berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di BI. Industri makanan dan minuman mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2021. Di masa pandemi, sektor makanan dan minuman telah berpengaruh oleh COVID-19 karena terjadi penurunan daya beli masyarakat, sebagaimana yang disebut. Salah satu masalah utama adalah karena sebagian besar bahan baku yang digunakan dalam sektor ini merupakan impor, yang menyebabkan biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika. Tujuan perusahaan di sektor makanan dan minuman perlu meningkatkan kinerja keuangan mereka adalah untuk mencapai laba. Oleh karena itu, perusahaan di sektor makanan dan minuman perlu meningkatkan kinerja keuangan mereka untuk mencapai laba yang maksimal. Kinerja keuangan akan memberikan gambaran pada calon investor tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan, sehingga calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan berinvestasi. Sedangkan bagi perusahaan, penilaian terhadap kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan perusahaan. Penilaian terhadap kinerja keuangan pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat analisis keuangan. Salah satunya yaitu laporan keuangannya dengan menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan, misalnya rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan lain-lain. Namun masalah yang ditimbulkan dengan analisis rasio adalah tidak terdapat suatu rasio yang optimal untuk mencapai tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk mengatasi permasalahan pada analisis rasio tersebut, maka muncullah pendekatan baru yang disebut EVA atau Economic Value Add. EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi atau operation cost dan biaya modal atau cost of capital. Fenomena tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama sejauh mana sebenarnya kinerja keuangan pada perusahaan yang mengalami penurunan. Apakah dengan adanya penurunan kinerja keuangan
perusahaan tetap dapat menciptakan nilai tambah pada perusahaan. Untuk mengetahui tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yang spesifik, yaitu Economic Value Add atau EVA. Pengukuran kinerja keuangan berkaitan dengan teori signaling atau teori signaling teori, yang menjelaskan bahwa segala bentuk informasi yang berkaitan dengan perusahaan dapat digunakan sebagai sinyal bagi pihak-pihak yang terlibat. Teori signaling merupakan suatu langkah yang dapat diputuskan manajemen perusahaan dalam pengambilan informasi kepada investor terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan signaling teori, salah satu informasi yang dikeluarkan perusahaan yaitu laporan keuangan, yang digunakan sebagai sinyal pengambilan keputusan oleh pihak luar. Perusahaan dapat digunakan sebagai sinyal bagi investor dan pemangku kepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan. Teori signaling dapat membantu menganalisis dan menginterpretasikan sinyal yang dikirim melalui nilai EVA untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik atau melakukan perubahan kebijakan yang diperlukan. Kita lanjut, identifikasi masalah. Yang pertama, adanya perekonomian Indonesia yang masih belum stabil, mempengaruhi kondisi perusahaan yang berada di Indonesia, termasuk perusahaan subsektor makanan dan minuman. Meningkatnya permintaan di bidang konsumsi sehingga investasi pada bidang tersebut semakin tinggi. Adanya beberapa perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian di periode tahun 2019 sampai 2022. Penggunaan analisis rasio keuangan memiliki kelemahan karena tidak melihat biaya-biaya modal dalam pengukuran kinerja keuangan. Kita masuk selanjutnya di pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian memberi batasan masalah agar permasalahan penelitian ini lebih fokus dan terarah. Penelitian menggunakan pada analisis kinerja keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan memanfaatkan data laporan keuangan tahunan perusahaan dan variabel yang diteliti perusahaan itu yaitu hanya variabel Economic Value Add atau EVA. Kita masuk lagi selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan metode EVA pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020. Kita masuk selanjutnya di tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kinerja keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek. Kedua, mengetahui kinerja keuangan terbaik yang dimiliki perusahaan sektor makanan dan minuman. Yang ketiga, kita masuk ke manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang kinerja keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Bagi akademis, penelitiannya akan memberi pandangan yang berbeda dalam pengukuran kinerja keuangan, yaitu dengan menggunakan metode EVA. Hal ini karena memberikan sudut pandang lebih holistik dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi pada perusahaan-perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tentang kinerja keuangan mereka dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga mampu bersaing di pasar. Landasan teori. Kita masuk di grand teorinya, itu yaitu signaling teori atau teori sinyal.
Teori sinyal adalah konsep di mana manajemen suatu perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memberikan petunjuk kepada para investor mengenai manajemen nilai prospek perusahaan. Teori sinyal ini menjelaskan mengapa memberikan penekanan pada informasi yang disampaikan kepada pihak-pihak perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan agar dapat melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna untuk keputusan ekonomi yang bersifat finansial. EVA adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dan dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Baik, selanjutnya kita masuk di penelitian terdahulu. Lima 2021, hasil penelitian bahwa hasil dari penilaian kinerja keuangan pada PT Pos Indonesia atau Persero mengambil fluktuatif atau ketidakstabilan kinerja keuangan pada PT Pos Indonesia atau Persero. Penelitian selanjutnya, Mansur 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai EVA pada PT Sarana Utama selama pada tahun 2015, 2016, 2018, dan 2019 bersifat negatif atau EVA lebih dari 0, yang artinya perusahaan tidak mampu memberikan atau menghasilkan nilai tambah ekonomis dalam kegiatan operasional. Meskipun sempat bernilai positif pada tahun 2017, namun kondisi tersebut tidak bisa mempertahankan lagi pada tahun 2018 sampai 2019. KKG 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan memperoleh Januari yang bernilai negatif, artinya selama periode tersebut perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan nilai opat yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai capital gains. Namun periode Juli Desember mengalami peningkatan. Penelitian terdahulu. Selanjutnya, Musiman atau dimensi 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan menggunakan metode EVA diketahui sebab 4 perusahaan menghasilkan nilai EVA positif atau EVA lebih besar dari 0. Artinya perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah. Sedangkan satu perusahaan yang menghasilkan nilai EVA yang negatif atau EVA lebih kecil dari 0. Artinya perusahaan yang belum dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi. Yang kedua, Nurholik 2020, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode EVA untuk mengukur kinerja keuangan, maka perusahaan menunjukkan perkembangan negatif di tahun 2017 dan pada tahun 2018 sampai 2019 bernilai positif. Chelsea Salim 2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EVA memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap MFAA, dan LOE memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap MFA, dan EPS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap MFA, perusahaan jasa subsektor perbankan. Kerangka berpikir. Bisa dilihat kerangka berpikir penelitian ini itu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2022. Ada kinerja keuangan, laporan keuangan, metode EVA, dan penilaian kinerja keuangan. Rancangan penelitianku, demikian saya bisa dilihat ada analisis kinerja keuangan yang menggunakan metode EVA pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2019 sampai 2022. Ada rumusan masalah, penelitian, penyusunan kerangka berpikir, menentukan populasi sampel, dan lain-lain. Populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Bisa dilihat. Populasi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Jumlah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada tahun tersebut sebanyak 34 perusahaan. Sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purpose sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2022. 2. Perusahaan makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan. Definisi operasi variabel. Bisa kita lihat pada gambar ini. Definisi operasional variabel bisa dilihat kepada gambarnya. Ada variabelnya, ada kinerja keuangan, sub variabelnya ada economic value atau EVA. Selanjutnya masuk di metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah data penelitian sekunder melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idexcom.id, dan situs resmi perusahaan terkait. Merupakan laporan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI selama tahun 2019 sampai 2022. Analisis metodenya. Analisis data yaitu dalam perhitungan EVA, yaitu dengan menentukan besarnya NOPAT atau Net Operation Profit After Tax. NOPAT merupakan keuntungan bersih dari operasi perusahaan setelah pajak. Modal yang diinvestasikan atau investment capital, jumlah dari seluruh pembiayaan perusahaan, dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak ketiga tanpa bunga seperti utang pajak, biaya yang belum dibayar, sebagainya. WAAC adalah metrik keuangan yang mewakili biaya-biaya rata-rata pembiayaan operasi perusahaan dengan mempertimbangkan proporsi relatif utang dan ekuitas yang digunakan untuk biaya operasi tersebut. Sedangkan capital change adalah cara untuk mengukur berapa banyak biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atau investor untuk mendapatkan modal yang digunakan dalam proyek atau investasi tertentu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maklumi. Om pamit. Om Santi Santi Om.